Saudaraku, sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama. Sekalipun ya Tuhan, kami sadar ada keterbatasan di dalam persekutuan yang kami lakukan. Tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya terang kuasa Roh Kudus juga menerangi hati serta pikiran kami, supaya kami juga memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami buka hati serta pikiran kami ya Tuhan. Kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang-orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, saya ingat betul pada tanggal 8 Februari 2021 yang lalu, beberapa nomor HP yang tidak dikenal tiba-tiba mengirim pesan WA kepada saya. Ada yang tiba-tiba minta berkenalan. Ada pula yang mengirim pesan yang tidak jelas. Ada yang hanya menulis pesan P. Ada pula yang hanya memanggil Bang atau Pak. Pesan-pesan yang tidak jelas, yang tentu tidak saya perhatikan, tidak saya balas. Tetapi ada satu pesan yang kemudian mengusik saya, mendorong saya untuk membalas pesan WA yang ia kirimkan. Dalam pesan WA itu, saudara-saudara, ia berkata, "Maaf Kak, mengganggu. Kakak nipu teman saya. Kasihan dia, nangis terus. Masa nggak tega?" Setelah aku mendapat pesan seperti ini, jelas saya kaget. Saya bertanya-tanya, saya menipu? Menipu apa? Maka mulailah kami berbalas-balasan chat. Dia kirimkan beberapa bukti transfer milik temannya ke salah satu nomor rekening yang total berjumlah Rp195.000. Uang sebesar Rp195.000 itu, saudaraku, rencananya akan dipergunakan untuk membeli sebuah akun game online. Tentu nomor rekening tersebut, nama yang tertuliskan di dalam nomor rekening tidak saya kenal. Berulang kali saya coba jelaskan bahwa nomor rekening itu bukan milik saya dan saya tidak pernah melakukan penipuan semacam itu. Tetapi dia tetap saja menuduh saya, mengancam saya akan melaporkan ke polisi, dan jelas saya tidak takut. Saya katakan, silahkan kalau Anda memang mau melaporkan saya. Saya tidak takut sama sekali. Tetapi peringatan saya adalah Anda sudah salah orang. Saudara, orang tersebut kemudian mengirimkan satu kontak yang dia katakan ini adalah nomor teman saya, nomor yang sudah kamu tipu. Coba deh kakak komunikasi langsung dengan teman saya yang sudah kakak tipu itu. Saya kemudian mencoba menghubungi nomor telepon yang saya terima itu, saudara. Saya bertanya, "Kenapa kamu bilang saya ini penipu?"
Dan saudara, apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut berkata, "Maaf Kak, saya sudah salah melihat nomor. Yang benar 2400 bukan 2004 milik kakak." Saudara, pernahkah saudara mengalami situasi yang seperti itu? Tiba-tiba tanpa saudara ketahui apa kesalahan saudara, saudara ditegur, saudara dituduh, dimaki-maki, bahkan oleh orang yang saudara tidak kenal sama sekali. Saya yakin saudaraku, dalam situasi semacam itu kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita dituduh macam-macam, kita disalahkan, dimaki atas satu tindakan yang jelas tidak kita lakukan. Sekalipun itu tidak menyenangkan, saudara sadarlah bahwa hal yang semacam itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Berelasi dengan manusia sangat mungkin membuat kita terluka. Berelasi dengan orang lain membuat kita bisa saja tersakiti. Alkitab, saudara, menceritakan banyak sekali orang-orang yang terluka, orang-orang yang tersakiti di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Jangan lupa saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah dunia pun, Yesus dilukai, Yesus disakiti. Oleh siapa? Oleh muridnya sendiri. Yesus dijual oleh muridnya seharga 30 keping perak. Uang 30 keping perak, saudara, itu senilai dengan seorang budak yang paling murah. Saudara bisa bayangkan bagaimana ternyata Yesus dihargai sama dengan budak yang paling murah. Oleh siapa? Oleh muridnya sendiri, oleh orang yang dekat dengan dia. Maka kita bisa belajar bahwa ternyata di dalam kehidupan kita bisa dilukai oleh siapapun, oleh orang yang tidak kita kenal, terlebih oleh orang yang kita kenal, bahkan orang yang dekat dengan kita. Mereka yang tinggal satu rumah dengan kita, mereka yang pelayanan bersama-sama dengan kita, merekalah yang punya potensi besar, punya kesempatan paling besar untuk menyakiti kita. Bacaan kita, saudaraku, pada hari ini juga bercerita bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang terluka, tersakiti. Siapa mereka? Paulus dan Barnabas. Menarik kalau kita perhatikan, saudaraku, Rasul Paulus diceritakan mengalami pertengkaran, perselisihan dengan Barnabas karena seorang yang bernama Markus. Barnabas sangat ingin membawa Yohanes yang disebut Markus untuk ikut pelayanan ke kota-kota di mana Injil telah diberitakan sebelumnya. Namun Paulus menolaknya. Paulus menjelaskan alasannya bahwa tidak baik membawa serta orang-orang yang telah meninggalkan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Saudaraku, perselisihan yang tidak bisa dihindari itu pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Barnabas tetap memilih Markus, sedangkan Paulus lebih memilih Silas. Secara positif, saudaraku, kita memang bisa mengatakan bahwa dengan berselisihnya Paulus dan Barnabas membuat tim pekabaran Injil bisa terbentuk menjadi dua kelompok. Barnabas dan Markus pergi ke Siprus, sedangkan Paulus dan Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Itu artinya pekabaran Injil menjadi lebih luas lagi. Pekabaran Injil bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih luas ketimbang kalau mereka bersatu bersama-sama. Tetapi saudaraku, jelas pertikaian, perselisihan, pertengkaran yang tidak terselesaikan itu juga bukan persoalan yang baik. Perselisihan, pertengkaran, pertikaian yang tidak terselesaikan akan menjadi duri di dalam daging kita. Nah, kita bersyukur saudara bahwa ternyata sejarah kemudian mencatat di kemudian hari Paulus menyatakan, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Saudara bisa melihat perkataan Rasul Paulus itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Artinya, Rasul Paulus yang awalnya bersitegang dengan Barnabas tentang Markus, yang disebutnya sebagai seorang yang telah meninggalkan tugas dan tidak mau bekerja sama,
kini mengatakan bahwa Markus pelayanannya penting bagiku. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita sungguh tidak tahu pasti. Yang jelas Markus dan Paulus kini telah berbaikan. Mereka tidak lagi larut dengan pertikaian mereka. Mereka tidak terus-menerus hidup di dalam perselisihan. Mereka tinggalkan luka-luka yang mereka rasakan di masa lalu. Maka hari ini saudara-saudara, kita bisa belajar dari kisah perjalanan Paulus, Barnabas maupun juga Markus ini. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, konflik itu bisa terjadi. Konflik itu biasa terjadi. Bahkan seorang Rasul Paulus pun pernah menghadapi dan berkonflik dengan rekan sekerjanya waktu itu. Maka jangan heran saudara-saudara kalau di gereja kita pun terkadang ada konflik. Tentu konflik itu tidak melulu dimulai oleh sesuatu yang besar. Bisa jadi oleh hal-hal yang kecil. Ketika tidak diselesaikan dengan baik, maka konflik akan semakin lama semakin membesar. Kita mungkin pernah mengalami salah paham. Kita mungkin pernah tersinggung lalu sakit hati karena bercandaan seseorang. Atau bahkan kita tersinggung karena perkataan atau teguran dari orang lain di gereja kita, sehingga akhirnya kita berniat mengundurkan diri dari pelayanan. Maka dari saudara-saudara bahwa di dalam kehidupan kita konflik itu hal yang biasa. Bisa terjadi dimanapun. Di rumah, di gereja, di sekolah, di mana saja konflik itu pasti ada. Yang kedua saudara-saudara, keberadaan sebuah konflik tidaklah seharusnya membuat kita berhenti melangkah. Lihat bagaimana Paulus, Barnabas, juga Markus terus melayani Tuhan. Berkonflik, ya, tetapi mereka tidak kemudian menghentikan pelayanan mereka. Mereka tetap melayani Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan kita, saudaraku. Jangan biarkan masalah kita, konflik kita membuat kita lupa akan tugas kita, tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Tetaplah melayani, tetaplah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang Tuhan memang percayakan untuk kita lakukan. Sadarlah bahwa ada tujuan mulia dari orang-orang percaya yang berkumpul membentuk suatu komunitas, yaitu menjangkau orang-orang di luar sana dengan membagikan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita dapat menjangkau orang lain yang ada di luar gereja ketika kita sendiri justru saling bertengkar, saling berkonflik, saling membenci. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sama seperti Paulus yang pada akhirnya berdamai dengan Barnabas, dengan Markus, mari kita juga menemukan penyelesaian terhadap setiap konflik kita. Sebab mau sampai kapan sih kita terus berkonflik? Mau sampai tua? Makin cepat kita menemukan cara untuk berdamai dengan konflik-konflik yang kita hadapi, tentu itu akan jauh lebih baik untuk kita dan orang lain. Mengakhiri saudaraku firman Tuhan, saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh almarhum Didi Kempot. Dulu almarhum Didi Kempot pernah dijuluki sebagai Lord of Broken Heart oleh para penggemarnya. Para penggemar almarhum Didi Kempot dulu juga punya sebutan, yaitu Sobat Ambyar. Nah, yang menarik saudara, apa sih yang dikatakan oleh almarhum Didi Kempot? Almarhum Didi Kempot pernah mengatakan begini, saudara. Dia berkata, sing wis ya wis, loro ati oleh ning tetep kerja lo ya. Sebab uripmu ora iso diragati nganggo tangismu. Saudara tahu apa artinya? Artinya begini, yang sudah ya sudah, sakit hati boleh, tapi tetap kerja ya. Sebab hidup kita tidak bisa dibiayai dengan tangisan kita. Maka mari saudaraku, saya mau mengajak saudara di dalam kehidupan kita. Seberat apapun persoalan kehidupan kita, sekalipun kita menjumpai konflik di dalam kehidupan kita, jangan hentikan langkah kita, jangan hentikan pelayanan kita. Justru bersemangatlah untuk tetap melayani Tuhan, sama seperti Paulus, sama seperti Barnabas, sama seperti Markus yang tetap melayani Tuhan, sekalipun hati mereka ambyar, sekalipun
hati mereka hancur oleh karena konflik mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Bapa, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman yang setia, pelaku firman yang boleh hidup di dalam penuh cinta kasih, menghargai orang lain. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi yang tidak kalah dengan masalah kehidupan kami. Sekalipun kami berjumpa dengan konflik, kami tidak mau mundur. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin.